Nanda. Hai Theo. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana kabarnya? Aku baik kok. Tapi Theo tunggu. Kamu penasaran gak sih kok pesawat itu bisa terbang? Terus kok bentuk sayapnya tuh unik? Jujur sih aku penasaran ya. Padahal kan pesawat beratnya segitu. Aku yang beratnya segini aja ya. Mau lompat aja langsung jatuh ke tanah. Aneh nggak? Ya aneh banget. Kalau gitu, ayo kita cari sama-sama. Boleh. Oke, halo teman-teman. Sekarang ini saya dengan Anda sedang berada di ITDA atau Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Bener banget teman-teman. Pasti kalian penasaran kan apa yang bakal kita lakuin di sini? Nah, kalau kalian penasaran, ayo ikutin. Nah, yuk kita masuk ke lab aerodinamika. Selamat sore. Kali ini kita akan bahas mengenai mengapa bentuk sayap itu unik. Jadi di atas agak melengkung, yang bawah agak lurus. Secara umum, kira-kira ya, sayap itu agak ini cenderung lurus. Kemudian yang atas agak melengkung. Melengkungnya ini tidak sembarangan ya. Untungnya kira-kira seperti ini. Nah, ini mengikuti aturan-aturan tertentu, nanti kami jelaskan di belakang ya. Nah, bawah ini lurus ya, kan atas ini melengkung, tapi melengkungnya itu streamline ya. Streamline itu melengkungnya tidak terlalu ekstrim ya, mendekati lurus juga. Nah, mengapa ini bentuknya demikian? Nah, dan juga kaitannya dengan bagaimana bentuk seperti ini bisa menghasilkan daya angkat ya. Nah, arah udara dari sini ya, dari kiri kanan ya, arah udara ya. Nah, pesawat udaranya cenderung diam ya, bisa juga bergerak juga, namun lebih banyak geraknya adalah sayapnya ini. Nah, nantinya udara ini akan mengalir di sekeliling sayap pesawat. Jadi, pas ada udara nabrak di ujung ini, ujung sayap, dia akan mengalir di sekeliling sayap. Baik sayap bagian atas maupun sayap bagian bawah. Nah, ada sifat unik dari partikel udara, yaitu partikel udara itu cenderung untuk menempel di sayap ini. Jadi saya sifat unik udara itu dia berusaha menempel terus, menempel ini. Menempel di sayap ini. Nah, kemudian juga uniknya juga di sini partikel udara seperti pecah di dua ya, di pas ujung pesawat ini atau berpisah. Kemudian pecahnya ini partikel udara ini berusaha untuk bisa ketemu di sini, ujung sini. Partikel yang sama ya. Dia pertama berusaha nempel terus di sayap, dan juga ini partikel yang seperti pecah dan berpisah ini, dia akan berusaha ketemu di sini di ujung belakang sayap pesawat itu bersamaan ya. Bersamaan ya. Kalau dia berusaha bersamaan ya, sehingga waktunya sama. Jadi ini ada partikel 1, partikel 2 ya, kita anggap yang atas ini 1 ya. Ini 2, partikel 2. Nah, waktu yang ditempuh itu sama ya. Ini T1, T2.
Nanti ketemu lagi di sini. Ini 1, 2, ya, ini ada partikel satu pecah atau berpisah. Kita ketemu di sini dalam tempo yang sama. Dia berusaha seperti itu. Ya. Kalau memungkinkan, sehingga bentuk sayapnya juga harus bentuknya tidak terlalu lengkung. Kalau terlalu lengkung, nanti ini ketemunya tidak sama, tidak bersamaan. Tapi kalau ini lengkungnya hanya tipis, ya, ini masih bisa bertemu di titik ini, titik ujung ini dalam tempo yang bersamaan. Memang sifat udara begitu. Nah, kemudian sehingga ini T yang ditempuh oleh partikel 1 dan T yang ditempuh oleh partikel 2 itu sama. Nah, kemudian kalau kita lihat jarak tempuhnya, jarak tempuhnya kalau yang bawah ini lurus, ya. Lintasannya lurus, lintasan yang saya, yang atas itu akan melengkung. Sehingga kalau ini waktunya sama, ini lintasannya yang atas lebih panjang sedikit, berarti yang atas adalah kecepatannya lebih tinggi. Jadi nanti ini P1 nya akan lebih tinggi, ya. Ada P1, P2, ya. P1 nanti akan lebih tinggi dari P2, ya. Itu fenomenanya seperti itu, ya. Jadi mengapa P1 lebih tinggi dari P2 itu karena waktu tempuhnya sama, lintasannya lebih panjang. Nah ini nanti kemudian bisa masuk ke rumus Bernoulli. Ketika ini sudah P1 harus ada P2 dan ini dipastikan bahwa partikel ini bisa bertemu di sini. Nah, ini berarti sayap ini bisa digunakan untuk pakai untuk pesawat. Bentuk seperti ini bisa dipakai. Tapi kalau syaratnya ini tidak memenuhi ini, ya, bentuknya ini berarti tidak bisa digunakan untuk pesawat. Misalnya tidak bisa memenuhi syarat ini ketemu. Sekarang kan bisa ketemu pada titik pada waktu yang sama. Nah itu ini tidak bisa digunakan untuk pesawat. Ini yang satu fenomena ini hingga hasilnya adalah T1 bisa dari T2. Kalau tadi T1 sama dengan T2, ya. Kemudian lintasannya ya, lintasan L1 lebih besar dari T2. Di T1 sama dengan T2, di L1 lebih besar dari T2 sehingga T1 besar dari T2. Nah dari sini nanti kita bisa memasukkannya ke hukum Bernoulli. Kita tahu persamaannya adalah P per rho plus P kuadrat per 2 plus G kali H sama dengan konstan. P ini tekanan, rho itu massa jenis, ya, jenis udara, tekanan udara, P ini kecepatan udara per 2, G gravitasi, H itu ketinggian. Nah, ini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 1 di atas sayap, kondisi 2 di bawah sayap. Ini karena konstan, ya ini jadinya akan menjadi P1 per rho 1 plus P1 kuadrat per 2 plus P1 plus 1 sama dengan P2 per rho 2 plus P2 kuadrat per 2 plus P2 per 2. Nah, ini nanti kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan. G1 dan G2 ini diasumsikan sama, ya. G1 diasumsikan sama dengan G2, H1 diasumsikan sama dengan H2. Nah sehingga ini menjadi P1 per rho 1 plus
P1 kuadrat per 2 sama dengan P2 per rho 2 plus P2 kuadrat kali 2. Kemudian ini rho itu juga dianggap sama ya. Rho 1 dan rho 2 itu juga diasumsikan sama. Jadi sekali aja ya, ini rho 1 dan itu relatif sama dengan rho 2, sehingga ini nantinya akan jadi P1 plus P1 kuadrat per 2 dengan P2 plus P2 kuadrat per 2. Nah, kemudian kita coba sederhanakan lagi, atau kita bandingkan dengan bagaimana kalau P1 misalnya P2 itu apa akibatnya pada P1 dan P2. Kita coba kita akan angkat garis ulang nih, P1 plus P plus P4 ya, setengah P1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah P2 kuadrat. Nah, ini kita geser kanan kiri ya. Ini P2 kurangi P1 ya. P1 kita geser kanan ya. Kemudian yang P ini kita geser kiri, setengah P1 kuadrat ini setengah P2 kuadrat. Setengahnya mungkin bisa kita keluarkan ya. Ini ya, setengah P1 kuadrat min P2 kuadrat dengan P2 min. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini P2 min P1 sama dengan setengah, jadi P1 kuadrat min P2. Nah, dari sini kelihatannya ketika ini P1 lebih besar dari P2, maka P2 lebih besar dari P1. Ini ya, selama ini kita masuk ke sini. Kalau P1 dari P2, berarti mestinya ini positif hasilnya, maka ruas ini juga harus positif, artinya P2 maka dari P1 ya. Sehingga di sini ini P2 tekanan di bawah sayap lebih besar dari P1 tekanan di atas sayap. Nah, saya kira garis besarnya seperti itu. Jadi mengapa bentuk sayapnya itu unik, kemudian mengapa dengan bentuk itu menjadi P1 lebih besar dari P2, kemudian bagaimana P1 dan P2 itu menjadi P2 dari P1. Sehingga ini ada, karena P2 bisa dari P1, maka di sini ada daya angkat dari bawah ke atas, dan disebut itu harus buat lift. Di ini dari satu kita akan lakukan lift daya angkat. Nah, daya angkat bisa digunakan untuk besar pesawat. Kita gunakan untuk dengan dari satu itu digunakan untuk pesawat. Tinggal bagaimana daya angkat itu lebih besar dari daya berat ya, dari daya berat pesawat. Jadi nanti untuk agar daya angkat lebih besar dari daya berat, bisa sayapnya diperlebar ya. Bisa juga kecepatannya harus tinggi, kecepatan lebih tinggi, sehingga kecepatan udara itu lebih tinggi, sehingga nanti daya angkatnya juga bisa besar ya. Jadi dengan caranya adalah liftnya besar,
sayapnya diperluas, kedua kecepatan pesawatnya itu dipertinggi, diperbesar pesawatnya. Itu kira-kira sekilas atau garis besar. Jadi pertanyaan mengapa bentuk sayap itu bisa menimbulkan daya angkat ya. Baik, untuk menunjukkan fenomena mengapa sayap pesawat itu bisa menghasilkan daya angkat, kita akan fenomena itu pada sebuah layang tunnel. Jadi layang tunnel itu sebuah terowongan dan nanti akan ada aliran udara yang melewati terowongan itu. Kalau fenomena pesawatnya bergerak, udaranya bergerak pelan, ya, sehingga dianggap asumsikan diam. Tapi kalau fenomena di layang tunnel, sayapnya yang diam, udaranya yang mengalir dengan cepat. Balikannya, jadi fenomenanya akan hampir sama. Antara konstruksinya dulu ya. Ini terdiri dari sebuah seperti timbangan jungkat-jungkit ya. Kemudian ujungnya ini saya beri sayap pesawat ya. Ujungnya saya beri sayap pesawat ya. Nanti kita aliri udara ya. Kemudian sejauh mana daya angkatnya nanti bisa terlihat di timbangan ini ya. Ya. Pertama kita lihat ini timbangannya dulu ya. Timbangan posisinya pertama 0 nih, 0 gram ya. 0 gram. Kemudian di sisi kiri jungkat-jungkit saya beri beban. Saya beri beban sehingga nanti akan kelihatan bebannya berapa. Nah, kelihatan beban sekarang ketika diberi beban di sisi kiri di jungkat-jungkit ini, bebannya adalah 1851 gram ya. 1851 gram. Nah, kemudian ini akan saya beri aliran udara di sayapnya ini ya. Kita mulai. Ini adalah kecepatan udaranya mulai dari 0, 30 km per jam. Kita lihat apakah ini sudah ada gaya angkatnya. Tadi 1851, ternyata sekarang berkurang menjadi 1842 ya. Sehingga berarti ada gaya angkat sekitar 9 gram ya, 10 gram ya, sekitar itu ya, hanya dengan kecepatan 30 km per jam. Tanyakan lagi ini udaranya sampai 50 ya, sekitar 50 ya. Kita lihat di sini berkurang jadi 1810 gram, sehingga ada pengurangan
ukuran sayap pesawat dimensinya itu mengikuti aturan tertentu. Ini mengikuti NACA 6412. Sebuah organisasi aeronautik ya, itu membuat sebuah aturan-aturan untuk membuat airfoil sayap pesawat. Ini aturannya mengikuti aturan NACA 6412. Demikian kurang lebih dari fenomena sayap pesawat bisa menghasilkan gaya angkat. Nah, sudah jelas kan teman-teman penjelasan dari Pak Bowo, kenapa kok bentuk sayap pesawat itu unik, sama kenapa walaupun pesawat berat tapi tetap bisa terbang. Nah, benar teman-teman, semoga apa yang dijelasin sama Pak Bowo, apa yang udah dijelaskan di sama kita bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Semangat belajar untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat, khususnya untuk siswa Seratus 1 dan SMA Kolej Brito. Semangat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kenapa bentuk sayapnya itu bisa unik, karena biar dia bisa menciptakan gaya angkat untuk menerbangkan pesawat yang beratnya bertonton. Nah, benar teman-teman. Jadi penjelasan ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan fluida dinamis. Makanya itu dapat disimpulkan bahwa konsep fluida dinamis itu ada dalam pesawat terbang. Sekian dulu dari kami teman-teman. Dadah. Dadah.